Kalau di situ ada bandara itu artinya ada kong kali kong, dan bandara itu tidak punya izin atau tidak ada pengawasan resmi. Tetapi kalau orang ingat, sangat mungkin bandara itu memang tidak ada izin, tapi yang meresmikan adalah kepala negara tuh. Sehingga negara dalam negara itu atas restu kepala negara. Kepala negara yang memerintah Indonesia 10 tahun sebelumnya, sebelum Prabowo jadi presiden. Jadi kita coba bayangkan misalnya kemarahan dari Menteri Pertahanan menyaksikan bahwa ada potensi ditanamnya chips di sekitar situ untuk memantau wilayah-wilayah strategis di Indonesia bagian timur misalnya, kan mesti diduga sampai segitu tuh. Tentu adanya bandara itu memungkinkan semua aspek kehidupan tuh dipantau tanpa harus melaporkan pada pemerintah Indonesia tuh. Jadi bocor yang biasa disebut Pak Pro, bocor juga bocor informasi, bocor demografi, bocor topografi. Jadi harus diusut memang siapa kepala negara yang menyebabkan ada negara dalam negara dan siapa kepala dari negara yang ada dalam negara. Walaupun tidak langsung menyebut nama, katakanlah begitu ya, kita paham maksud dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin ini, apalagi kan dia menyampaikannya itu pelatihannya itu di lokasi bandara di Morowali. Yang kita tahu ini adalah pusat dari pertambangan nikel atau smelter nikel milik perusahaan Cina. Kan yang kita tunggu justru sekarang kelanjutannya, karena selama ini sungguhnya sudah lama soal ini dipersoalkan ya, keberadaan tambang-tambang milik Cina di kawasan Morowali. Dan kalau TNI kemudian menggelar latihan di situ, kita sesungguhnya paham maksudnya, ini jelas merupakan sinyal gitu. Bahkan kalau TNI ya ini cyber gitu. Ya tentu publik menunggu keterangan berikutnya dari Menteri Pertahanan, yaitu keterangan tentang siapa kepala negara yang mengizinkan adanya negara dalam negara dan siapa penguasa dari negara di dalam negara itu. Itu bagian kedua yang ingin kita tagih adalah itu. Tentu setelah melapor pada kepala negara yang sekarang, itu Presiden Prabowo, dan pasti akan ada briefing bahwa ya dibuka aja ke publik itu siapa sebetulnya yang mengizinkan dan siapa yang bermukim dan bercokol di situ bertahun-tahun di tempat eksploitasi sumber daya mineral kita, sekaligus tempat ekspor itu dihasilkan sangat mungkin tanpa presentasi yang memadai untuk daerah di sekitar situ, untuk rakyat di sekitar situ atau CSR di sekitar situ.